PSSI baru saja mengganti pelatih tim nasional Indonesia. Posisi yang awalnya dipegang Sintayong, kini dipercayakan kepada Patrick Kluivert. Meski terjadi pergantian pelatih, harapan tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia seakan tidak pernah padam. Dengan kehadiran Patrick Kluivert, justru semakin membuat publik semakin berharap mantan penyerang FC Barcelona tersebut bisa membawa skuad Garuda berlaga di ajang 4 tahunan itu yang akan digelar di Amerika, Meksiko, dan Kanada pada 2026 mendatang. Namun sosok Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala di tim nasional Indonesia masih diragukan banyak pihak. Media Cina, Sohu, merupakan salah satu pihak yang meremehkan kehadiran Patrick Kluivert di tim nasional Indonesia. Dalam salah satu beritanya, media Sohu mengulas kalau tim nasional Cina tidak akan kalah saing dengan tim nasional Indonesia yang kini berada di bawah asuhan Patrick Kluivert. Di bawah komando pelatih baru, tim sepak bola putra Indonesia bertekad meraih kemenangan telak di babak penyisihan Piala Dunia 2026. Namun, mereka akan menghadapi banyak tantangan, terutama perlawanan gigi dari timnas Tiongkok, tulis media Cina Sohu. Sohu yakin jika kekuatan tim asuhan Branko Ivankovic semakin meningkat saat ini. Media itu juga mengungkapkan bahwa tim nasional Cina bahkan meningkatkan latihan para pemainnya demi menghadapi laga lanjutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Disebutkan kekuatan tim sepak bola putra Tiongkok telah meningkat secara signifikan di bawah kepemimpinan Ivankovic, terutama dengan berani menggunakan pemain muda di kelompok usia 1997 ke bawah untuk mencapai pembaruan susunan pemain. Dari segi latihan, berlatih 2 kali sehari tidak hanya meningkatkan kekuatan pemain, tetapi juga membuat mereka mencapai kemajuan signifikan dalam teknologi dan taktik, tulis Sohu. Seperti diketahui, Indonesia masih akan menghadapi Cina di laga lanjutan grup C. Setelah sebelumnya dipermalukan di markas Cina, tim nasional Indonesia bakal menjamu tim Naga di Jakarta pada bulan Juli 2025 mendatang. Laga ini sangat menentukan bagi kedua tim untuk memastikan meraih poin maksimal untuk lolos ke Piala Dunia. Pelatih Cina, Branko Ivankovic juga tidak luput menyoroti tim nasional Indonesia yang melakukan pergantian pelatih untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Disebutkan pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert menunjukkan hasrat tim nasional Indonesia lebih serius untuk lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Indonesia juga melakukan pergantian pelatih yang menunjukkan mereka makin serius dan percaya diri, ucap Branko Ivankovic. Sementara itu, antusiasme luar biasa ditunjukkan Patrick Kluivert soal peluang tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski sadar tekanan begitu berat, Kluivert siap mewujudkan mimpi Garuda tampil di pesta sepak bola dunia. Saat ini, posisi tim nasional Indonesia cukup menguntungkan. Pasukan Garuda menempati posisi ketiga klasmen sementara grup C, putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin. Dua penghuni posisi teratas grup tersebut berhak berlaga di putaran final Piala Dunia 2026. Sementara penghuni posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan pertarungan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang tim nasional Indonesia untuk lolos dan tidak lolos ke Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko tahun depan bisa dikatakan sama besarnya. Tim nasional Indonesia memang tidak pernah sedekat ini untuk lolos ke Piala Dunia. Kondisi itu pun dipahami oleh Patrick Kluivert. Diketahui, tim nasional Indonesia pernah sekali lolos ke Piala Dunia, yakni pada edisi 1938. Namun, saat itu
Indonesia masih memakai nama Hindia Belanda. Ekspektasi tinggi dari masyarakat itu normal, karena Indonesia tidak pernah sedekat ini untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan dari sudut pandang saya itu normal, kata Patrick Kluivert di 4-3-3. Meski menghadapi tekanan besar, Patrick Kluivert mencoba menikmatinya. Bahkan, mantan pelatih tim nasional Curaçao ini sangat bersemangat menjadi bagian dari tim nasional Indonesia di era saat ini. Patrick Kluivert merasa dikelilingi oleh orang-orang yang sangat bersemangat untuk mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Orang-orang sangat bersemangat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tentu bersemangat menjadi bagian dari generasi ini, tandasnya. Walaupun membawa semangat lolos ke Piala Dunia, namun Patrick Kluivert harus sadar dengan materi anak-anak asuhnya. Dalam pertandingan melawan Australia pada matchday ke-7 nanti, skuad Garuda harus tampil tanpa dua pilar utama. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun dipastikan absen akibat akumulasi kartu. Justin Hubner absen setelah menerima kartu merah di laga sebelumnya melawan Arab Saudi. Hubner mendapat kartu merah usai menerima dua kartu kuning dalam upaya menghentikan serangan cepat lawan jelang akhir pertandingan. Sementara itu, Ragnar Oratmangun, winger andalan yang kerap menjadi motor serangan, juga harus absen akibat akumulasi dua kartu kuning yang diperolehnya sepanjang babak kualifikasi. Salah satu kartu kuningnya didapat saat duel sengit melawan pemain Arab Saudi di pertandingan terakhir. Absennya kedua pemain ini membuat Patrick Kluivert harus segera meramu strategi baru untuk mengisi kekosongan di lini belakang dan sektor sayap. Hubner dikenal sebagai bek kokoh yang menjadi tembok pertahanan, sementara Oratmangun merupakan kreator serangan yang sering memberikan ancaman bagi lawan. Kedua pemain ini merupakan andalan mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang sukses memaksimalkan kemampuan mereka di laga-laga sebelumnya. Kini, Kluivert harus memutar otak untuk mencari pengganti yang mampu menjaga keseimbangan tim dan menghadapi tekanan berat dari Australia. Laga melawan Australia tidak hanya menjadi tantangan bagi Kluivert sebagai pertandingan debut, tetapi juga menjadi misi penting bagi tim nasional Indonesia untuk mencuri poin di kandang lawan. Dengan absennya dua pemain kunci, Kluivert harus memanfaatkan kedalaman skuad dan memberikan kepercayaan kepada pemain lain untuk tampil lebih maksimal. Sementara itu, pelatih tim nasional Australia, Tony Popovic, menganggap laga kontra tim nasional Indonesia di matchday ke-7 Grup C, putaran 3, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sungguh krusial. Dia tidak mau berpikir jauh ke depan, yaitu memikirkan pertandingan selanjutnya. Popovic mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin memoles timnya dengan keterbatasan waktu yang ada. Hal itu agar Socceroos dapat meraih hasil maksimal dalam laga periode Maret nanti. Saya belajar dengan cepat. Setiap pertandingan bisa dibilang adalah pertandingan yang harus dimenangkan, kata Popovic, mengutip dari The Socceroos pada Jumat 17 Januari 2025. Tidak banyak waktu dalam sepak bola internasional untuk memikirkan pertandingan terlalu jauh ke depan, kata pria berpaspor Australia itu. Jadi kita tahu Maret adalah paling penting, tukas Popovic. Pelatih berusia 51 tahun itu mengatakan setelah laga periode Maret akan memikirkan laga berikutnya melawan tim nasional Jepang. Duel itu akan berlangsung di Australia pada 5 Juni 2025. Kami juga tahu pada Juni mungkin ada pertandingan yang menentukan. Kami memperoleh hasil yang baik melawan Jepang di kandang lawan dan kami berharap dapat bermain melawan mereka di sini, ucap Popovic.